Salam, selamat siang Bapak dosen serta teman-teman semua. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya. Saya atas nama Yana Tuan, NIM 102/2021-0154, kelas E, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, tugas resum bab 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Konstitusi Negara Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi sendiri pada umumnya bermakna sistem hukum suatu negara yang tertulis. Menurut pendapat pakar ilmu politik, konstitusi sebagai kumpulan asas-asas menetapkan 3 hal. Yang pertama, kekuasaan pemerintah. Kedua adalah hak-hak asasi pihak yang diperintahkan, dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar formal yang tertulis dan yang mengatur masalah kenegaraan. Konstitusi juga merupakan hukum tertinggi suatu negara yang harus ditaati oleh rakyat maupun pemimpin rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar sebagai peraturan tertulis dan tertinggi yang menjamin supremasi hukum yang mengikat seluruh warga negara baik ke dalam maupun keluar dalam mengatur mekanisme pengaturan roda pemerintahan dan menjamin pemisahan kekuasaan dan negara dan aparatur negara dengan konsensus nasional disepakati oleh penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, prinsip harus dijalankan dalam mengatur seluruh perkembangan negara secara eksplisit. Jadi, tercantum dalam konstitusi ini. Namun di masyarakat luas sering disalahpahamkan bahwa sebenarnya definisi konstitusi dan undang-undang dasar berbeda, yakni istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yaitu konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi. Lalu, apa tujuan dari konstitusi dalam sebuah negara? Tujuannya adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Hakikat dari tujuan konstitusi sendiri merupakan terwujud dan paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan dalam suatu pihak dan jaminan terhadap hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Karena itu, ruang lingkup isi undang-undang dasar sebagai konstitusi yang tertulis konstitusi juga dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan ekonomi di masa sekarang menuju masa depan. Bagaimana pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara? Pada tanggal 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentukkan panitia 9 yang terdiri dari 9 orang yang akan merancang
Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Selanjutnya, sejak 1 hari IAIN Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sekaligus menjadi konstitusi di negara Indonesia. Namun, ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi negara Serikat diadakan penggantikan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada Konstitusi Republik Indonesia Serikat KRIS pada 1949. Demikian pula pada 1950 saat pembentukan negara Indonesia diubah kembali lagi dalam bentuk negara Republik Serikat menjadi negara kesatuan yang kedua dengan ditandai pergantian KRI 1945 digantikan dengan konstitusi baru dalam Undang-Undang Dasar sementara pada 1945. Pada akhirnya pada 5 Juli 1959, I.S. Soekarno sebagai Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan di Republik Indonesia yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 lagi sebagai konstitusi negara. Namun karena isi dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil dari pemikiran manusia sebagai perwakilan suara rakyat, maka isi dari konstitusi tidak sempurna seiring perkembangannya zaman dan teknologi konstitusi negara ini diperlu adanya perubahan yang bertahan dengan cara penggantian konstitusi baru negara. Oleh karena itu, perkembangan dan perubahan politik di Orde Baru telah dilakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasalnya sebanyak 4 kali sejak proklamasi kemerdekaan sebagai bentuk penyempurnaan aturan dasar ketatanegaraan dan jaminan pelaksanaan negara Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diubah oleh lembaga yang berwenang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi MK. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pada tanggal yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1445 hingga 27 Desember 1949. Inilah materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom.